perhatian yang luar biasa. Kita lanjutkan pelajaran tematik kita di tema 7, subtema 3 tentang kegiatan mengisi kemerdekaan. Sebelumnya, ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan mengisi kemerdekaan dan juga surat undangan. Nah, yang pertama tentang kegiatan mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan juga mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, misalnya seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup, juga nilai-nilai masyarakatnya. Nah, selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Setiap warga negara Indonesia itu berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif masing-masing. Lalu, bagaimana peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan? Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Nah, sebagai penerus bangsa, para pelajar itu dituntut bekerja keras dan juga belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, kemudian PMR atau Palang Merah Remaja menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Nah, dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia itu harus sehat jiwa dan raganya. Ia juga harus berakhlak mulia, berpendidikan, pantang menyerah, kreatif, cinta tanah, air, dan bangsa. Nah, melestarikan dan mengembangkan budaya merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Kita bisa mempelajari lagu, tarian dari daerah kita sendiri atau daerah lain. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul rasa mencintai
pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Nah, tadi kalian sudah tahu ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, misalkan kalian menjadi panitia HUT Kemerdekaan RI, bisa kalian menuliskan undangannya. Nah, sebelum kalian mempraktikkan menulis undangan, mari kita pelajari dulu surat undangan. Nah, apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan, jenis surat undangan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu resmi, kemudian ada setengah resmi, dan kemudian ada tidak resmi. Undangan resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Kemudian undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Kemudian undangan tidak resmi itu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Yang pertama ini adalah contoh surat undangan resmi. Kita lihat undangan resmi itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, di undangan resmi itu ada bagian-bagian surat. Yang pertama ada unsur-unsur surat undangan resmi ini. Yang pertama ada kop surat. Kop surat itu atau kepala surat itu yang sebelah sini. Ini namanya kop surat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini namanya kop surat. Ada logonya, ada yang mengeluarkan suratnya berarti ya. Ini nama instansinya. Yang berikutnya ada tanggal surat di sini 16 April 2018. Kemudian nomor, lampiran dan hal, pasti ada nomornya, ada lampiran dan ada perihalnya mengenai apa surat tersebut. Pasti seperti ini. Selanjutnya ada alamat tujuan surat. Nih, di bawahnya ini ada alamat tujuan suratnya. Yang terhormat Saudara Ivan Lanin, STMTI. Ini alamatnya di mana, dituliskan di sini. Tujuannya kemana? Berarti surat itu ditujukan untuk siapa. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian sini. Dengan hormat. Ini adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka, di bawahnya ada isi surat. Kami beritahukan kepada saudara bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sampai akhir ini adalah isi suratnya. Isi suratnya mengenai apa? Ini adalah bermaksud untuk mengundang saudara sebagai pembicara undangan dengan topik seperti ini. Ini isi suratnya sampai bawah, dari kami beritahukan sampai bawah ini adalah isi suratnya. Kemudian yang terakhir ini adalah salam penutup, salam taksim. Ini adalah salam penutup. Kemudian nama pengirim. Pengirimnya adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini. Profesor Dr. Dadang Sunendar M.Hum. Ya, pengirimnya ini. Ini adalah surat undangan resmi. Nah, pada surat undangan resmi ini kata-kata yang digunakan adalah kata-kata baku. Kata-kata baku, nggak ngasal seperti itu, pasti dia lebih baku. Kami beritahukan kepada saudara seperti itu. Kemudian ini adalah contoh undangan setengah resmi. Nah, untuk undangan setengah resmi ini hampir sama dengan undangan resmi, namun ada beberapa bagian yang tidak ditampilkan, tidak dimuat di dalam surat tersebut. Seperti tadi nomor suratnya ini tidak ada ya. Kemudian hanya seperti ini. Bahasa yang digunakan pun agak resmi, mungkin terlihat agak sama ya, agak sama, cuman ada beberapa yang tidak ada pada undangan yang setengah resmi ini. Bersama dengan ini kami mengharap kehadiran itu hampir baku seperti itu ya, seperti ini, hampir sama.
Cuman ya bedanya hanya tadi ada beberapa bagian surat yang tidak ada seperti di surat undangan resmi tadi. Kemudian ini adalah surat undangan tidak resmi, contohnya seperti undangan tasyakuran khitan ini. Nah, pada undangan yang tidak resmi seperti ini kan dari perorangan ke orang seperti itu ya. Surat undangan tidak resmi ini tidak mempunyai bagian-bagian yang harus dipenuhi tadi seperti pada undangan resmi. Bahasa yang digunakan pun tergolong bebas, tidak harus baku. Nih, Assalamualaikum, ini disingkat BRBB teman-teman, datang ya di acara syukuran khitanku, tuh seperti itu. Jadi dia tidak baku bahasanya dan tidak harus ada nomor, lampiran dan sebagainya. Itu undangan tidak resmi dari perorangan ditujukan ke perorangan. Nah, tapi tadi yang undangan resmi itu dari sebuah instansi bisa ke perorangan atau instansi yang lain. Ada sebuah hadis, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Jika dia mengundangmu, maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Jika dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tadi, memenuhi undangan adalah sebuah kewajiban bagi kita. Maka jangan abaikan undangan yang diberikan oleh saudara kita, karena mereka punya hak untuk dipenuhi undangannya. Surat undangan itu terbuat dari kertas. Nah, kertas itu merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kalian bahwa pada peristiwa pembakaran itu terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas itu merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih padat, hanya berubah bentuknya saja. Masihkah kalian ingat mengenai perubahan wujud benda yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Kalian bisa membaca kembali materi kemarin atau memutar kembali video mengenai perubahan wujud benda. Selanjutnya tugas untuk kalian, silakan kalian buat surat undangan setengah resmi dengan tema peringatan HUT Kemerdekaan RI. Ditulis di buku tugas. Nah, demikian pelajaran kali ini. Ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.